ada Loren dari kedutaan Australia di Jakarta. Yang kelima, selanjutnya narapidana Bali 9 warga negara Australia bersama tiga orang dubes Australia tepatnya pukul 10.35 WITA lepas landas dari Bandara Bali menuju Australia. Sekitar pukul 14.42 waktu Darwin atau pukul 13.12 WITA, kita menerima informasi dari Chris Godric, salah satu petugas kedubes dari Australia yang mendampingi atau mengawal di dalam pesawat, dan rombongan narapidana 5 orang warga negara asing bersama 3 orang kedutaan Australia telah mendarat dengan lancar di Australia Darwin. Situasi dalam keadaan aman dan kondusif. Nah, itulah kronologis pemindahan 5 warga binaan Australia dari Indonesia yang berangkatnya dari Bandara Ngurah Rai menuju Darwin, Australia. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan pemindahan Mary Jane yang akan kita laksanakan besok ya. Yang saya laksanakan besok malam sekitar pukul 00.15 naik pesawat Cebu Airlines. Peristiwa atau kejadian kegiatan pengawalan yaitu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta. Pada hari Minggu 15 Desember tahun 2024 dilaksanakan pemindahan warga binaan Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tim tiba di Lapas Perempuan Kelas 2 Yogyakarta. Pukul 22.45 waktu Indonesia Barat dilaksanakan pengecekan administrasi dan serah terima berkas warga binaan atas nama Mary Jane dan disaksikan oleh Wakajati Yogyakarta dan rekan-rekan media. Yang ketiga, pukul 22.50 warga binaan atas nama Mary Jane dan barang bawaan masuk ke dalam mobil tahanan di Jenpas. Yang keempat, pukul 23.00 tim dan warga binaan atas nama Mary Jane menuju Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta dan diikuti dengan satu mobil kejaksaan Gunung Kidul. Penerimaan narapidana atas nama Mary Jane di Jakarta pada hari ini ya, Senin tanggal 16 2024 di Lapas Kelas 2A Jakarta. Yang pertama, berdasarkan surat PLT Direktur Jenderal Pemasarakatan nomor 2 pas Strip Datar PK .05.05 Strip Datar 2540 tanggal 13 Desember tahun 2024 perihal persetujuan izin pemindahan narapidana atas nama Mary Jane ke Lapas Jakarta. 2. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta. Yang pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2024 pukul 7.30 WIB, satu orang narapidana atas nama Mary Jane beserta 5 orang petugas pengawalan dari Jenderal Pemasyarakatan dan diterima langsung oleh Kalapas Perempuan Kelas 2 Jakarta.
Yang keempat, Kasubdit Lapas Perempuan kelas 2A Jakarta melaksanakan pengecekan kondisi kesehatan narapidana oleh dokter tim medis dan dilanjutkan dengan melaksanakan pengecekan administrasi berkas narapidana atas manajemen oleh petugas registrasi. Yang kelima, selanjutnya dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima dari Dijenpas ke Lapas Perempuan Jakarta dan disaksikan langsung oleh Kadipas Kanwilkumham DKI Jakarta serta Asisten Perempuan Jakarta dan Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan DIY beserta timnya. Yang keenam, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengecekan administrasi berkas narapidana dan atas nama Mary Jane dan diarahkan ke bagian pengamanan administratif Kantip dan dilakukan pengecekan kembali barang-barang bawaan narapidana untuk dicatat dalam buku penitipan barang serta menempatkan kamar hunian dan narapidana wajib mengikuti kegiatan mapaling di lingkungan Lapas kelas 2 Jakarta. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan terkait dengan pembinaan Mary Jane. Sekali lagi saya tekankan untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar 00.30 yang bersangkutan akan kita pindahkan ke lapas yang ada di Filipina. Mungkin itu sementara dapat sampaikan. Adalah kita lakukan diskusi apa-apa yang teman-teman media ingin tanyakan kepada kami. Di sini kami ada didamping oleh staf khusus dan mungkin juga ada penjelasan dari Pak Kapa. Beliau adalah staf khusus bidang hukum internasional di Kemenko. Silakan Pak. Ya, sebentar dulu. Sebentar. Nanti silakan Pak. Terima kasih. Tadi penjelasan kronologi pemulangan Bali 9 dan Mary Jane, rencana pemulangan Mary Jane. Sebelum kita buka tanya jawab, nanti ada penjelasan dulu dari Pak Staf Sus Kafah mengenai teknis kemarin perundingan dengan Australia dan Filipina. Apa yang dibahas kedua negara, mengapa Filipina lebih dulu, kemudian Bali 9 yang pulang duluan, seperti itu nanti Pak Kafah akan menjelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pers. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang dijelaskan mukadimah tadi oleh Pak Surya selaku PLT Deputi Imigrasi dan Permasyarakatan, ada dua transfer of prisoner yang kita lakukan, yaitu Bali 9 dari Australia dan juga Filipina. Saya akan jelaskan pertama dari yang Australia terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, kronologis itu bisa ditarik simpul sejak tanggal 7 November surat yang diberikan pemerintah Australia kepada Menko Hukum HAM dan IMIPAS Profesor Yusril Izzah Mahendra. Selanjutnya kita mengadakan pertemuan yang teman-teman hadir juga saat itu, tanggal 3 Desember, di mana Minister of Home Affairs Tony Burke came to Indonesia. Mereka datang dan kita berdiskusi bersama, dan pada saat itu pula kita terus melanjutkan rangkaian diskusi ini sampai lengkapnya di minggu-minggu yang lalu, yang mana saya sendiri juga turut untuk hadir di setiap pertemuan tersebut. Dan pada akhirnya tanggal 13 kita bisa menyimpulkan segala macam. Kebetulan saat itu waktunya pas di penghujung minggu, yaitu hari Jumat ya, tanggal 13. Jadi pas betul media tidak ada dan lain sebagainya. Kebetulan juga permintaan kita semua untuk melakukan practical arrangement ini
pengaturan praktis ini bersama dengan pihak Australia dilakukan secara bertahap. Yang pertama tadi negosiasi, yang kedua tadi dijelaskan oleh Pak Surya proses pemindahannya. Jadi seperti kita ketahui 3 dari 5 narapidana asal Australia ada di Surabaya, di Malang, dan di Bangli. Kalau tidak salah saya dengar tadi dari Pak Surya. Nah, 3 ini melalui serangkaian proses perjalanan darat menuju lapas Bali di Kerobokan untuk disatukan 5 itu, sehingga memudahkan proses mobilisasi di tanggal 15, yaitu tepatnya kemarin, di mana pukul 10 pagi mereka berlima dilakukan serah terima yang dilakukan oleh Direktur Narapidana beserta jajarannya, Bapak RWD, kepada pihak Australia yang diwakili oleh Minister Council Home Affairs sekaligus Regional Director Southeast Asia, yaitu Ibu Lauren Richardson namanya, dilakukan serah terima dan berangkatlah di pukul 10 itu. Dan setelah kita mendapatkan kabar sekitar pukul 2 waktu Darwin ya, mereka sudah tiba. Tapi begini, prinsipnya adalah pemindahan ini memindahkan tahanan menuju tempat tahanan atau rehabilitasi mereka. Jadi transfer of prisoners ini dilakukan berdasarkan dengan practical arrangement. Dan sekali lagi ini hanya memindahkan tahanan narapidananya. Oleh karena itu statusnya tidak hilang. Mereka tetap narapidana dan melanjutkan opportunity atau proses-proses rehabilitasi dan tahanan dan lain sebagainya. Pun begitu untuk yang case kedua, yaitu Mary Jane dari Filipina. Mary Jane ini juga sama, namun agak sedikit lebih cepat prosesnya karena di tanggal berapa itu Wakil Menteri Hukum yang hadir, rasanya 2 minggu yang lalu ketika Vice Minister of Law and Justice, ya, Wakil Menteri Hukum dan Kehakiman Filipina hadir, kita bernegosiasi tanggal 6 Desember, everything's clear dan tanpa negosiasi lebih lanjut, sehingga kita bisa insya Allah melakukan transfer perpindahan ke negara asalnya besok atau Rabu malam ya, sekitar pukul 2 malam. Rabu dini hari. Nah, kira-kira itulah gambarannya yang kita bisa berikan saat ini. Selanjutnya, feel free, feel free kalau ada pertanyaan or if you have any further questions, please feel free to ask. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.